Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua di sini. Saya akan menyampaikan materi perkuliahan terkait dengan konsep zakat dalam Islam. Pengertian zakat, secara bahasa adalah pensucian dan pertumbuhan. Zakat juga bisa berarti nama kesuburan, toharoh kesucian, barokah keberkahan dan tazkiyah atau tathir mensucikan. Dasar hukum zakat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 43, Wa aqimus sholata wa atuz zakata warkau ma'rokin, artinya, dan dirikanlah solat, dan tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang rukuk, dijelaskan juga dalam Surah At-Taubah ayat 103. Hutmin amwalihim syodakotan tutohiruhum wa tuzakihim bihawa syoli alaihim inna syolataka sakanullahum wallahu samium alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Syarat wajib zakat, terdapat 5 syarat bagi orang yang dikenakan wajib zakat. Pertama Islam, kedua merdeka, ketiga mencapai nisyab, keempat haul, kelima bebas dari hutang. Sedangkan terdapat 3 syarat bagi harta yang wajib dizakati, pertama milik penuh, kedua tumbuh dan berkembang, ketiga lebih dari kebutuhan. Jenis-jenis zakat, zakat dibagi menjadi 2, pertama zakat fitrah, kedua zakat mal. Adapun jenis zakat mal diantaranya sebagai berikut, A. Zakat emas dan perak, B. Zakat hewan ternak, C. Zakat pertanian dan buah-buahan, D. Zakat perdagangan, E. Zakat rikas dan tambang, dan perkembangan jenis harta zakat lainnya. Zakat fitrah sebagaimana dijelaskan dalam hadis Muslim yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar zakat fitrah dikeluarkan sebelum orang-orang berangkat untuk salat. Dijelaskan juga dalam hadis Abu Dawud yang artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang puasa dari perkataannya yang kotor dan perbuatannya yang keji, juga untuk memberi makan orang-orang yang miskin. Barang siapa yang mengeluarkan sebelum salat, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah salat, maka itu hanya sekedar sedekah dari beberapa macam sedekah. Zakat mal. Secara global, harta zakat terbagi 2 yaitu, harta hasil pendapatan dan harta hasil bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhaladina anfiqu min thayyibatin ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah yang baik-baik sebagian dari hasil usaha kamu dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Surat Al-Baqarah 267. Zakat mal. Emas dan perak, nisyab zakat emas, 85 gram dan zakat perak, 595 gram, kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Waktu mengeluarkan zakat adalah setelah berlalu 1 tahun. Penjelasan, nisab zakat emas adalah 20 mitskol atau dinar. 1 mitskol adalah 4,25 gram sehingga nisab emas adalah 85 gram. Nisab perak adalah 200 dirham. 1 dirham adalah 2,975 gram sehingga nisab perak adalah 595 gram. Zakat mal, zakat hewan ternak, pertama zakat unta, yang dimulai dari 5-9 ekor unta wajib mengeluarkan zakat 1 ekor kambing, 14-19 ekor unta wajib mengeluarkan zakat 2 ekor kambing dan seterusnya. Kedua zakat sapi atau kerbau, dimulai dari 30-39 ekor wajib zakat 1 ekor tabiah yaitu sapi atau kerbau berumur 1 tahun memasuki tahun kedua, 40-59 ekor zakatnya 1 ekor musinah adalah sapi atau kerbau betina berumur 2 tahun memasuki tahun ketiga. Zakat kambing atau domba, dimulai dari kepemilikan kambing atau domba 40-120 ekor wajib mengeluarkan zakat 1 ekor kambing. 121-200 ekor wajib mengeluarkan zakat 2 ekor kambing atau domba berlaku kelipatannya. Zakat mal selanjutnya adalah zakat pertanian dan buah-buahan, adapun nisab zakat pertanian dan buah-buahan adalah 653 kg gabah, serta kewajiban zakat yang harus dikeluarkan adalah 5% jika diairi memakai alat dan 10% jika diairi dengan air hujan dan dikeluarkan setelah panen. Untuk nisab pertanian sendiri adalah 5 wasak.
1 wasak adalah 60 syok jadi 5 wasak sama dengan 300 syok. 1 syok adalah 2,176 kg sehingga nisab pertanian adalah 2,176 kg kali 300 652,8 kg atau dibulatkan menjadi 653. Selanjutnya adalah zakat perdagangan sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dikuatkan dalam hadis Abu Dawud yang artinya dari Samurah bin Jundub berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang kami persiapkan untuk dijual. Perhitungan nisab zakat perdagangan sebagaimana dijelaskan dalam tabel adalah senilai 85 gram emas, zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% setelah berlalu 1 tahun. Zakat mal selanjutnya adalah zakat rikas dan barang tambang adapun nisab zakat rikas dan barang tambang adalah senilai 85 gram emas untuk kewajiban zakatnya adalah 20% untuk zakat rikas dan 2,5% untuk zakat barang tambang. Zakat rikas dan barang tambang langsung dikeluarkan setelah mendapatkannya. Golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Taubah 60 yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, para mualaf, serta untuk para budak, orang-orang yang berhutang, dan pada sabilillah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Di antara hikmah dan manfaat zakat adalah, pertama mengalirnya dana zakat kepada para mustahik akan menolong, membina dan mengarahkan mereka kepada kehidupan yang lebih baik. Zakat dapat berfungsi memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena pembayaran zakat tidak akan menerima harta yang asalnya tidak jelas. Zakat bermanfaat sebagai sumber dana pembangunan sarana dan prasarana bagi umat Islam yang mengarahkan pada perbaikan mutu hidup umat. Terakhir, zakat berperan sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Terima kasih. Demikianlah materi perkuliahan, sebagai tugas PKDP, atas nama Nur Hasan MA, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa, Bogor.